Itulah tujuan perjalanan saya. Kali ini saya memilih rute penerbangan dari Samarinda langsung menuju Maratua. Ya, terima kasih Pak. Dengan langkah semangat, saya menikmati proses perjalanan ini. Tak sabar ingin segera menginjakkan kaki di Pulau Maratua yang memiliki eksotisme dengan pesona keindahannya. Terlihat bentang alam dari ketinggian, awan putih, kelabu, dan hitam, bergelombang mengombak-ombak yang bertebaran di angkasa. Sinar matahari menerobos di sela-sela awan, menjadi objek yang cukup menarik untuk diincar dengan lensa kamera. Sungai yang mengular nampak samar di balik awan. Jalanan kota dengan beberapa bangunan terlihat mungil di bawah sana. Terlihat petak sawah dan liukan sungai, kemudian berganti dengan pulau-pulau kecil di tengah air laut kebiruan. Itulah gambaran yang tampak oleh saya saat berada di dalam pesawat menuju ke Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Duduk di sisi jendela pesawat, bagi penyuka pemandangan alam seperti saya adalah keberuntungan. Untuk menuju dan datang ke Maratua saat ini bisa melalui udara dengan rute penerbangan dari Samarinda langsung ke Pulau Maratua. Jarak waktu tempuh dari Samarinda ke Pulau Maratua memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Namun, untuk saat ini jumlah penerbangan masih terbatas. Untuk rute penerbangan dari Berau ke Maratua kurang lebih 30 menit. Dapat pula ditempuh lewat jalur laut dari Berau menuju Maratua dengan menggunakan speed selama 3 jam. Di Pulau Maratua. Nah, kali ini Via sedang di salah satu destinasi wisata bahari yang menawarkan eksotisme dan pesona keindahan yang luar biasa di Kalimantan Timur. Nah, keindahan dan pesonanya akan kita jelajahi tentu saja di mana lagi kalau bukan di Pesona Indonesia. Pulau Maratua merupakan destinasi wisata bahari yang menyimpan sejuta pesona keindahan alam. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai Maldivnya Indonesia. Itulah mengapa saya menentukan pilihan untuk datang ke Maratua yang penuh pesona ini. Apalagi di sini banyak pilihan resort yang dapat memanjakan wisatawan selama di Maratua. Dan salah satunya resort yang saya kunjungin ini. Atas nama siapa Ibu ya? Atas nama Via Regianya, Mas. Oke, saya cari dulu Bu ya. Untuk tipe kamarnya dan kuncinya lampu besar ya Bu untuk tipe kamarnya ya. Makasih ya Mas ya. Iya Ibu. Kamarnya sebelah sana dulu. Selamat beristirahat. Terima kasih ya Mbak. Dari sini kita bisa melihat indahnya pesona Maratua. Pantaslah wisatawan menyebutnya bahwa pulau ini merupakan serpihan surga yang diberikan Tuhan Sang Pencipta kepada Kalimantan. Karena Maratua ini menghadirkan destinasi wisata dan hamparan pasir putih serta pesona bawah lautnya yang menakjubkan.
Waktu perjalanan akan terbayar lunas ketika sudah sampai di Maratua, yang keindahannya tidak kalah dengan destinasi wisata bahari lainnya. Hawa sejuk di pagi hari saat burung berkata merdu, menyanyi kicau sendu tentang indahnya alam hari ini. Di sana terhampar potongan surga, terlukis dalam ranah keindahan, langit selaksa biru merona, awan berarak mengikuti sang angin. Butiran pasir putih terhampar di sepanjang pantai. Dipadukan birunya laut serta langit yang terlihat menawan. Di sini dapat dirasakan suasana tenang dan damai. Hanya deburan ombak yang menjadi nyanyian. Langkah kaki ini menyentuh hamparan pasir putih nan lembut. Sesekali datang air laut membasahi kedua kaki saya. Jika duduk di tepi pantai, pikiran penat menjadi santai, menyatukan diri dengan semesta, menjadikan bahagia segenap jiwa. Riuh ombak dendangkan nyanyian kedamaian. Desir angin menyentuh bak belayan. Menikmati suasana hadirkan ketenangan. Biru laut yang berkilauan adalah pesona kehangatan. Menatap ke laut lepas, mengagumi lukisan biru tak terbatas. Lepaskan semua beban dan bebas. Saat saya menikmati pantai, tampak Pulau Kakaban dari kejauhan yang seakan tak tergapai. Sebuah pulau yang menurut cerita juga memiliki keindahan dan keunikan yang aduhai. Saya jadi penasaran. Salah satu destinasi wisata menarik dan unik di Kabupaten Berau lainnya adalah Pulau Kakaban. Kini saatnya menuju Kakaban. Perjalanan menuju Kakaban lumayan menegangkan karena ombak yang sangat besar. Tapi tidak menyurutkan rasa penasaran saya untuk bisa sampai ke sana dan menikmati pesonanya. Wow, benar saja. Di tengah Pulau Kakaban ini ada suatu keunikan, yaitu keberadaan Danau Kakaban yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan danau-danau lainnya di dunia. Di danau ini hidup berjuta ubur-ubur yang tidak menyengat dengan jenis yang berbeda-beda.
Masih belum puas snorkeling di Danau Kakaban, saya mencoba untuk snorkeling di tempat lainnya yang juga tidak kalah menariknya. Pulau Maratua adalah salah satu dari beberapa pulau yang ada di Kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau dan merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang dimiliki Kalimantan Timur karena berbatasan dengan Sabah, Malaysia Timur, dan Filipina Selatan. Pulau Maratua memiliki luas darat sekitar 384,36 km persegi dan luas laut 3.735,18 km persegi. Pulau ini dihuni oleh suku Laut Bajau. Selain suku Bajau, juga ada penduduk yang berasal dari dalam dan luar Kalimantan Timur. Awalnya, mayoritas penduduk di pulau tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun, seiring berjalannya waktu bersamaan dengan semakin ramainya kunjungan wisatawan, lama-kelamaan banyak masyarakat yang mulai merintis usaha di bidang pariwisata. Pulau Maratua salah satu pulau yang ada di Kalimantan Timur. Boleh dibilang pulau terluar yang ada di Kalimantan Timur. Dan satu-satunya tempat yang bisa menikmati bahari keindahan alam bawah lautnya. Daratan Pulau Maratua menyajikan panorama alam yang sangat indah. Suasana sepi khas pulau terpencil menghadirkan ketenangan dan kedamaian, membuat nyaman dan betah. Adapun beberapa tempat wisata yang sering kami tawarkan ke pelancong yang datang berkunjung ke Maratua itu salah satunya Pulau Kakaban, di mana di pulau tersebut bisa melihat jellyfish atau bahasa Indonesianya ubur-ubur, tidak menyengat. Dan keunikannya sendiri, ubur-ubur ini hanya bisa ditemukan 2 di Indonesia. Salah satunya itu di Maratua, di Kakaban, dan keduanya di Raja Ampat. Itu keunikan yang ada di Maratua. Yang kedua, di mana ada pulau yang kami sebut Sangalaki, salah satu pulau yang sering kami tawarkan juga ke pelancong itu, di sana bisa melihat tukik, baby turtle, anak-anak penyu. Dan yang poin terpenting di sini untuk keindahan bawah lautnya sendiri, kami sering perkenalkan spot-spot diving yang sering kami sebut itu channel atau barakuda point. Jadi di sana itu bisa melihat schooling barakuda. Adapun juga tempat wisatanya itu selain untuk menyelam di schooling barakuda tersebut, ada begitu banyak tempat wisata yang bisa dilihat di Pulau Maratua. Selain daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada juga Derawan, Pulau Manimbora,
ada juga Goa Halo Tabung. Ada yang paling ikonik di sini, namanya itu Whale Shark. Sekitar 2 jam perjalanan kalau untuk melihat whale shark itu, dan harus berangkat subuh-subuh jam 5 pagi. Pesona Maratua masih akan terus saya jelajahi dan nikmati, senikmat hidangan yang ada di hadapan saya saat ini. Daya tarik utama dari destinasi wisata Pulau Maratua ini adalah lautnya yang luas dan membiru. Beraneka ragam biota laut dan ratusan jenis terumbu karang yang cantik dan masih alami menjadi daya tarik Pulau Maratua. Tentunya sangat ideal untuk diving. Inilah yang membuat saya tidak mau ketinggalan menjadi saksi keindahan dan pesona Laut Maratua. Sebelum diving, perlengkapan diving pun dipersiapkan dan terlebih dahulu dilakukan briefing atau pengarahan dari tim scuba diving tentang pengenalan alat diving serta cara menggunakannya. DSD itu Discovery Scuba Diving, di mana kita memperkenalkan atau mau mencoba yang belum bersertifikat. Nah, yang belum bersertifikat itu biasanya kita rekomendasikan hanya di sekitar ini aja. Nah, sebelum melakukan Discovery Scuba Diving, ini akan saya jelaskan bagaimana fungsi atau menggunakan alat ini. Tangki ini tangki aluminium, diisi dengan udara 200 bar, tekanan 200 bar, ada tekanan ukuran di sini 200 bar. Nah, ketika kita di dalam air, itu hanya pakai mulut, tarik, buang, tarik, buang. Dengan caranya narik, tarik, menghembuskannya juga jangan ditahan. Seperti itu. Ketika narik napas jangan ditahan. Bisa coba. Ada pula bahasa isyarat tangan saat berada dalam air. Sampai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dan cara menghadapi masalah saat diving. Ada sakit, kasih tahu gini. Ya, telinga saya sakit. Nanti kita sebagai pemandu kita akan tahan sampai bisa melakukan equalize supaya nggak telinganya sakit. Kalau kita nanya oke, jawabnya juga oke, seperti ini. Kalau misalnya belum oke, jawab aja seperti ini. Tunjuk di bagian telinganya sakit. Jangan tunjuk di bagian dada. Sakit hati dong. Selesai pengarahan dan tips dari tim scuba diving, saya dan yang lainnya tidak langsung diving, tapi harus mencoba di tempat yang tidak begitu dalam terlebih dahulu.
Apabila mampu melakukan semua arahan instruktur, barulah lanjut untuk diving di kedalaman laut sesuai kemampuan. Di awal memulai diving, saya sebagai pemula ada rasa ketakutan. Tapi karena rasa penasaran saya yang ingin menyaksikan keindahan alam bawah laut Maratua, saya mencoba untuk rileks dan tidak panik. Hingga saya bisa mencapai di kedalaman 10 meter. Dan saya bisa menjumpai rumah penyu di sana. Salah satu spot menyelam unggulan adalah melihat atraksi ikan barakuda yang membentuk formasi angin tornado. Kawanan ikan barakuda ini dapat ditemukan di kedalaman 15 hingga 20 meter. Spot lainnya yang menjadi ikonik yaitu whale shark. Pulau Maratua memiliki keelokan alam bawah laut yang luar biasa dan memukau. Keelokan dan keindahannya bak serpihan surga yang jatuh dari langit. Tak heran jika banyak penyelam mengatakan sebagai surganya para penyelam. Lautan tak hanya indah di permukaan, di dalamnya ada kekayaan yang tersimpan. Lihatlah cantiknya batu karang, buat mata kagum memandang. Aneka ikan berkerjaran. Mereka semua diciptakan agar kita percaya adanya Tuhan. Seperti cerita misteri beda duniawi, keindahannya tak sebatas ego diri. Hanya ada kedamaian yang dirasakan, seolah tak ada beban apalagi penyesalan. Ikan pun datang bergandengan dan terumbu karang saling bersapaan. Menakjubkan. Senja di Maratua terasa indah. Suasana hening dan deburan ombak yang mulai menyapu seiring air laut yang pasang menawarkan sensasi yang berbeda. Sisi romantis Pulau Maratua makin terlihat manakala senja. Terlihat suguhan panorama sunset yang mempesona. Keemasan cahaya di cakrawala, terpesona saat memandangnya. Keindahan dari Sang Maha Pencipta. Sang surya bersiap untuk tenggelam, menjemput mesra ketenangan malam, meneguk cahaya dalam-dalam, menyempurnakan keindahan malam. Permisi Mbak. Silakan. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Lembayung indah tampak kekuningan. Gradasi warna bagaikan lukisan. Di sudut langit yang tipis berawan, hiasan terbesar sepanjang zaman. Sungguh, perjalanan yang luar biasa berada di surga Maratua.